Pertanyaan gue itu adalah, apa yang lo mau dalam hidup? Gue dari tadi nggak denger yang lo mau untuk lo. You can be anything tergantung lingkungan lo tuh siapa. Tapi apa yang dilakukan oleh parents di saat itu, semakin anaknya bodoh sesuatu hal, disuruh lesnya yang si bodoh. Bukan sesuatu hal yang memang membanggakan, yang mudah dilakukan anak sebagai natural given bakat. Tuh, dan itu yang buat aku ngerasa kenalan sama diri sendiri itu jadi sesuatu yang penting buat kita sebagai orang tua. Jadi you need to find yourself, apa yang membuat kamu passionate, apa yang kamu ingin diingat sebagai orang seperti apa, dan rasa ketika kamu menghasilkan itu tuh kayak apa. Menemukan jati diri, kayaknya mungkin aku nggak pernah tahu aku siapa. Sampai akhirnya dipaksa membuat keputusan sendiri nggak sih? Kayaknya sebagai anak Indonesia gitu ya, apalagi perempuan gitu, kerasa banget tuh yang namanya remote parenting gitu. Ibunya bilang apa, begini, bapaknya bilang apa, begini gitu. And in the end ketika kita tidak terbiasa membuat itu sendiri, tapi ketika disuruh membuat keputusan untuk diri sendiri itu susah banget. Itu aku ngerasanya itu gitu. Jadi akhirnya menemukan diri sendiri, jujur mungkin setelah menikah kali ya. Oke. Kayaknya dulu gue people pleaser banget gitu orangnya kayak. Terus kepaksa karena banyaknya tuntutan yang selalu bilang kalau secara agama lo harus jadi anak berbakti, tidak boleh melarang orang tua, dan sebenarnya gue juga anti konflik gitu. Oke. Akhirnya ketemu suami gue tuh sangat mengencourage kalau apapun itu bisa terlaksana selama lo mau tahu tujuannya. Dan akhirnya kita membicarakan sebenarnya tujuan hidup kamu tuh apa. Karena kalau kamu nggak tahu tujuannya, kamu tidak mendefine diri kamu sebenarnya tuh siapa. Kalau aku lebih ke I lost myself once gitu, dan bahayanya adalah aku nggak sadar kalau aku lost gitu. Jadi hidup sekian lama tuh aku tuh benar-benar nggak sadar. Nah, pencetusnya kapan sih? Waktu pas aku sadar itu adalah ketika aku udah punya anak, kebetulan bahkan udah punya anakku yang kedua. Terus aku ke psikolog. Maksud tujuanku ke psikolog itu adalah untuk menghilangkan traumatis parenting masa lalu supaya tidak kebawa ke parenting aku, ke anak aku gitu. Nah, tapi di dalam perjalanan aku ke psikolog itu ya, maksudnya di psikolognya gitu ya, tiba-tiba beliau bertanya gitu, apa sih yang lo mau dalam hidup gitu. Terus tiba-tiba jawabanku adalah semuanya tentang anak. Aku pengen anak aku begini, aku pengen keluarga aku begini gitu. Terus psikolognya bilang, tunggu. Lu sadar nggak pertanyaan gue? Pertanyaan gue itu adalah, apa yang lo mau dalam hidup? Gue dari tadi nggak denger yang lo mau untuk lo gitu. Dari situ gue sadar bahwa iya ya gitu. Bahkan sepanjang gue hidup gitu ya, gue kuliah, jurusannya apa, itu gue based on suggestion orang tua gitu. Karena ya balik lagi, mungkin sebenarnya juga di satu sisi people pleaser, cuma di sisi lain adalah gue berpikir orang tua lebih tahu. Best for their kids. Iya gitu kan gitu. Dan di pikiran gue waktu itu adalah menjalankan restu dari orang tua itu hidupnya akan lebih mudah waktu itu gitu. Nah tapi waktu pas akhirnya gue ditanya kayak gitu, gue sadar bahwa oh ternyata selama ini gue tuh gak pernah mendefine diri gue ya gitu. Gue gak pernah punya journey sama diri gue gitu. Akhirnya dari situ perjalanan gue untuk mengutamakan diri, terus perjalanan gue untuk berbicara dengan diri sendiri itu dimulai gitu. Terus abis itu gue ya mungkin akhirnya jadi yoga, terus mungkin ada satu momen bisa meditasi dan lain sebagainya, itu akhirnya mulai gue lakukan dan
ya udah gitu. Akhirnya gue sekarang menjadi orang yang Ajeng dulu, Ajeng maunya apa gitu. Mungkin karena selama kita dari kecil sampai agak gede dewasa pun itu kita nggak tahu, nggak menemukan clarity-nya gitu. Iya. Kita cuma umur segini ya masuk sekolah, umur segini ya begini, di sekolah ya lo begini gitu. Patternnya gitu aja. Skenario masyarakat aja gitu. Iya. Walaupun begitu pas umur segini, akhirnya gue merasakan ya, oh benar juga ya omongan nyokap waktu itu gitu. Kayak dulu nyokap tuh bilang kayak, kamu tuh berteman pilih-pilih gitu ya kan. Terus begitu sekarang, benar juga sih. Gitu, ya Nggak kan? semua orang harus ditemenin ya. Gitu ya. Ternyata ya. Kalau lo Kamu? Aduh. Menarik ya, maksudnya perjalanan menemukan diri sendiri itu kan perjalanan yang paling sulit lah kalau aku bilang gitu, karena aku cukup banyak memilih pilihan yang cukup ekstrim di hidup aku gitu. Jadi kayak ada banyak momen yang akhirnya aku mulai bukan berkompromi tapi juga bukan bernegosiasi ya, tapi lebih kayak misalkan mencoba untuk dulu tuh yang aku inget salah satu ajaran dari ayah tuh, kalau kamu sudah memilih sesuatu maka kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan kamu gitu. Jadi dengan kamu bertanggung jawab dengan pilihan kamu maka kamu tahu resikonya gitu. Dia selalu ngajarin aku itu, dan dia tahu bahwa dari awalnya dia bilang bahwa hidup itu selalu punya resiko. Jadi ayah cukup banyak menginfluence caraku berpikir gitu, dan dari situ aku lumayan jadi Anggia yang berusaha sekali tahu maunya apa gitu. Jadi ketika mereka bilang ayo Nggi masuk ke kedokteran gigi, oke, tapi gue bisa nego ya, dengan jadi dokter gigi bukan berarti impianku nggak bisa aku let go. Sederhana banget, mimpinya dulu pengen jadi penyiar gitu. Jadi tetap kuliah, namun kemudian aku bekerja jadi penyiar. Lalu kemudian aku di perjalanan aku bertumbuh pun aku menemukan pasangan yang dari awalnya kenalan, projection terhadap relationnya juga sangat serius gitu. Jadi secara nggak langsung aku sama Angga tuh tumbuhnya bareng gitu. Dari kita bertumbuh bareng ternyata kita banyak melakukan pekerjaan yang punya tanggung jawab yang juga ternyata bukan ke diri kita tapi ke banyak orang. Jadi kayak dari awal tuh aku udah dilatih untuk belajar kenalan sama diri sendiri. Sampai akhirnya aku punya satu momen yang cukup cukup besar dan sangat personal di hidup aku. Itu yang akhirnya aku ngerasa aku butuh help. Nah, salah satu yang aku datengin waktu itu adalah almarhum Reza Gunawan. Dari situ aku mulai kenalan sama teknik meditation. Terus bagaimana caranya kamu bisa meregulasi emosi, meregulasi anger. Itu tuh aku tahun 2011 aku ketemu beliau, aku datang ke kliniknya. Dan di situ aku mulai kayak lebih bisa lagi kenalan sama sesuatu yang sifatnya holistik untuk kenalan sama diri sendiri. Gitu, dari mulai TAT, terus aku kenalan sama proses meditasi. Lalu kemudian sekarang aku kenalan lagi sama satu proses gitu ya untuk holistic care dan wellness. I think aku sama Ajeng sama-sama belajar ada access bars, access to consciousness gitu. Nah, di situ adalah momen aku mulai belajar berkesadaran dan berusaha untuk berpikir secara harmonis. Tentu tidak mudah gitu, tapi kondisi-kondisi yang membuatku memilih pilihan yang paling sulit itu akhirnya bikin aku lebih banyak diskusi lagi sama diri sendiri. Dan I think itu yang bikin aku bisa jadi Anggia yang kayak sekarang gitu. Maksudnya terkesan sangat lambat ketika memutuskan sesuatu, betul, tapi memang aku berusaha untuk at least mindful dulu deh gitu. Kadang aku belajar untuk mengamati dibandingin harus bereaksi. Dan momen-momen itu yang bikin aku kayaknya sekarang kenalan lagi, apalagi dengan punya anak ya gitu. Dan I agree untuk bisa mencintai lebih sendiri itu juga sebenarnya sesuatu yang harusnya kita perjuangkan. Karena kan kamu berperan dalam banyak hal kan. Ya bukan cuma jadi diri kamu di kantor juga berperan menjadi partner dengan banyak orang, lalu jadi istri, terus udah gitu kamu jadi ibu. Dan I think itu proses yang
yang panjang ya, nggak mudah. Bahkan sampai hari ini aja aku masih coba kenalan lagi sama Anggia gitu. Iya sih. Tapi mengamati daripada bereaksi itu proses yang sangat sulit. Bahkan sampai hari ini pun gue juga masih kayak gitu. Karena natural banget kan kita untuk apapun kita ya reaksi duluan gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang gue juga kayak oke, observe dulu, oke, gitu. Iya, panjang banget sih. Tapi proses kenalan sama diri sendiri tuh proses seumur hidup ya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang bahwa menemukan jati diri itu adalah the important keys to our fulfillment, sejujurnya gue belum tahu jawabannya. Karena gue pun juga masih di dalam proses untuk selalu berkenalan dan mencari Ajeng tuh siapa sih gitu kan. Tapi seenggak-enggaknya yang gue rasakan adalah kalau dulu sebelum gue di tahap sekarang tuh sesuatu itu ada titiknya gitu. Jadi ketika misalnya gue udah mencapai sesuatu, gue merasakan bahwa oh iya karena itu si A mau, misalnya kayak my parents mau, and then udah titik, gue udah achieve gitu kan, titik gitu. Nah tapi karena sekarang basisnya adalah diri aku sendiri, aku sadar bahwa diri aku tuh koma terus gitu. Dan pada saat aku mencari tadi ya gitu, pada saat akhirnya ketemu, oh ternyata tuh aku tuh selama ini gak bertanya pada diri sendiri. Akhirnya aku kan juga mencari beberapa tempat ya gitu. Akhirnya aku melakukan tadi gitu ya, kayak misal proses mengetahui human design aku tuh apa gitu. Dan ternyata tervalidasi gitu bahwa aku tuh manifestor generator. Dimana kalau manifestor generator tuh memang emang dia tuh harus multitasking gitu. Jadi emang hidupnya tuh nggak pernah titik gitu. And then itu jadinya akhirnya aku juga dikenal, oh that's why gitu. Kalau misalnya contoh paling gampang ya, kalau misalnya aku stres apa gitu, ntar gue les piano gitu, nambah-nambahin derita hidup, Beb. Gitu, ya kayak kan? gini nih, bikin soca. Nambahin derita hidup ya kan, bikin susah hidup gitu. Jadi itu sih yang paling aku sadari, bahwa ternyata perspektifku tuh akhirnya sekarang jadi selalu koma ada lanjutannya gitu. Pada dasarnya menurut aku self identities atau mengenal diri sendiri itu naturally given. Karena pasti ada DNA dari orang tua dan ada yang given untuk takdir lah gitu. Cuma gimana kita menjalaninya itu kan tergantung cara kita respon terhadap apapun yang ada di hidup kita. Di 2021 aku baca buku yang lumayan mengubah pikiranku dan cara aku menindaklanjuti sesuatu. Judulnya The Almanac of Naval Ravikant. Oh yang kamu pernah kasih tahu tuh aku. Ini bukunya free ebook, semua bisa download lah. One thing yang harusnya kita lakukan adalah play with what God have given to you. Oke. Jadi setelah itu ngobrol sama kalian tuh yang aku lakukan apa kan? Identifikasi bakat dan kecerdasan anak. Benar. Karena gue merasa gue long lost generation gitu loh, kayak nobody tells me gue tuh jagonya apa, tapi semua les diikutin gitu kan. Nobody tells me what to do, only do the good things and right things, tapi not exactly that I really wanna do gitu. Dan bertemulah dengan si dokter rekomendasi kalian ini ya gitu. Kesalahan banyak anak muda ataupun long lost adult gitu adalah karena mereka memang tidak pernah di mapping strength-nya mereka apa, weakness-nya apa. Ketika kita memapping strength seseorang itu, kita memapping gimana caranya dia build specialties, dimana semakin dia jago melakukan sesuatu, semakin tinggi confidence-nya dia, dan meyakinkan dia tujuan hidupnya adalah ini. Dibanding nyari ke sana, nyari ke sini. Tapi apa yang dilakukan oleh parents di saat itu, semakin anaknya bodoh sesuatu hal, disuruh lesnya yang si bodoh. Bukan sesuatu hal yang memang membanggakan, yang mudah dilakukan anak sebagai natural given bakat. Dan akhirnya belajar dari situ mulai memapping gitu kan, what I'm really good at gitu. Iya. Tapi mungkin emang orang tua kita sebenarnya dulu tahu, tapi mereka nggak mengkomunikasikan ke kita kali ya? Atau memang tidak ada yang ngasih tahu ini loh caranya memupuk bakat anak. Atau memang sebenarnya dari segi informasi tuh juga
seleluasa sekarang untuk didapatkan gitu. Yes. Contoh deh Ya. kayak misalnya tadi Ajeng bilang when I need a help then I come to psikolog gitu. Terus the thing that I do adalah waktu itu nyari cara-cara menenangkan diri dengan cara holistic wellness being dan kita akhirnya mendapatkan aksesnya gitu kan. Nah mungkin itu juga kali yang maksudnya kita orang tua kita kan juga baru pertama kali hidup dan menjadi orang tua Orang tua, pun ya. gitu, dan itu kan sebenarnya kita coba portray kan Ya. gitu. Dan akhirnya kayak mencari jati diri, kita mencari jati diri di modern platform seperti ini. Kayak kalian juga nih yang kenalin ke aku, human design deh, apa sih human design gitu. Iya. Coba cek Tapi zodiak kamu udah belum? gitu kan. Udah kan? Udah dong Udah. Kak. Mm-mm. Cuma ya in the end kita akhirnya merasa kita nih lost gitu. Mm-mm. Kita nih apa sih gitu. Mm-mm. Kayak kita nih duduk bareng kayak long lost sister. Iya. Ketemu deh. Padahal Ketemu. nomor satu Tambah lost seharusnya ketika kita mencari sesuatu yang sangat meaningful untuk kita, we need to know the reason. Nomor satu adalah why. Yes, true that. Why kita mau melakukan ini, why kita mau melakukan itu, dan apakah hal yang kamu lakukan mendekatkan kamu ke kebahagiaan kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Benar. Tapi mungkin hal-hal itu yang bikin aku juga belajar memahami ya. Dulu sekolahku SMA tuh menariknya adalah kepala sekolah kita Pak Arif Rahman tuh bener-bener orang yang sangat support anak-anak yang punya potensi di non-akademis. Oh. Jadi kalau kamu memang punya potensial yang di non-akademis, pursue it gitu. Dan ternyata ajaran tersebut itu match sama ajarannya orang tuaku di rumah. Mereka nggak pernah nuntut aku untuk jadi juara kelas. Lo udah bisa dapat nilai di atas rata-rata ya udah alhamdulillah gitu. Tapi intinya ya jangan gak naik kelas, deliver aja lah, comply, Iya. basically comply gitu. Target lah. Gitu. Terus itu juga yang akhirnya bikin aku sadar bahwa gimana caranya untuk maximize your potentials kan, gitu. Karena dulu media untuk kita bisa kenalan nama diri kita tuh, kalau sekarang tadi kayak Ajeng bilang human design gitu. Ketika aku baca human design, aku juga paham. Oh no wonder ya, aku orangnya kayak gini. Gitu. Aku lah si reflektor ya Oh, iya. kan, gitu. Dan sementara reflektor itu kan tipenya kayak bunglon, lo tuh actually born ya mereflect dan ibaratnya you can be anything tergantung lingkungan lo Lingkungannya tuh kayak siapa gitu. Berarti kan dengan kamu dikasih warning lo adalah reflektor, aku masih mesti kenalan lagi dong sama diri sendiri supaya lingkunganku mempengaruhiku dengan cara apa. Tapi benar pertama when you feel lost, actually you have to know yourself better by mapping out sebenarnya kamu ada di lingkungan yang seperti apa sih. Yes, dan aku setuju banget tuh, you are who you surrender yourself with. Iya, karena lingkungan kamu, pasangan kamu, keluarga kamu itu juga sebenarnya orang-orang yang membantu kamu kenalan sama diri sendiri. Nggak ada orang yang bisa dim your light, ya kan? Karena semua itu sebenarnya adanya di pikiran kita. Yes. So your real battle itu adalah diri kita sendiri, gitu. Atau pikiran kita sendiri, gitu. Itu yang mematahkan kita untuk bisa atau tidak melakukan sesuatu yang kamu percaya. Dan gue percaya banget yang Alia bilang bahwa building confidence tuh sesuatu yang very important. Karena ketika kita sekarang jadi ibu, oke, sensorik, motorik tentu mereka akan belajar dengan sendirinya. Tapi membangun mereka bisa confident itu PR yang paling utama. Kalau kita jadi confident sama apa yang kita lakuin, maka you have the ability to do more. Gitu. And becoming yourself better juga. Dan hal-hal itu yang akhirnya membuatku berusaha, again ya, proses kenalan itu kan memang proses kenalan seumur hidup gitu. Dan ketika kita udah tahu diri kita siapa, kalau kita ngomong fulfill, rasanya buat aku belum cukup tepat. Karena pasti sebagai manusia rasa-rasanya kita tidak cukup puas akan apa yang kita dapatkan atau akan apa yang kita achieve kemudian. Tapi yang paling penting adalah, satu menurutku adalah bukan cuma knowing yourself better, you know when to stop, you know when to seek a help, sama you know when everything itu doesn't goes right. Nah, makanya sebenarnya juga yang akhirnya kemudian jadi penting untuk akhirnya kita bisa kenalan, kalau menurutku adalah ya kita mesti ngakuin dulu gitu, kita lost.
Karena by the time kita nggak mau ngaku bahwa kitanya fail, fail, loss, gimana cara kita mau ngebenerinnya gitu. Dan di Kalau luar kita nggak tahu kesalahan ya, kita. Betul gitu. banget itu. Tapi di luar mau mengakui juga ada hal yang paling utama tuh mengakui, admit. Karena ketika kita di situ aja nggak mau admit sama diri kita, itu akan makin susah lagi kenalannya sama diri kita gitu. Dan I think hal-hal itu yang bikin kita makin bisa berkesadaran ya, atau lebih mindful aja untuk becoming a better you gitu. Karena prosesnya itu proses yang panjang sekali. Jadi proses yang emang butuh banyak butuh banyak kenalan gitu. Dan satu hal sih yang akhirnya menarik juga buat kita, nggak tahu buat aku pribadi gitu ya. When you feel very lost, you just take a moment aja dulu. It's okay to stop for a while kok gitu. Toh kan kita nggak berhenti untuk selamanya, tapi berhenti untuk lebih bisa kenalan lagi, mapping lagi maunya apa gitu. Ya failure tuh it's okay kok gitu. Tapi dari failure itu kan tinggal kitanya pengen mengabsorbnya atau mengobserve-nya. Kalau kita observe kan pasti kita ketemu sama jalan keluarnya gitu. Quick tips dari aku, karena udah dapet report tentang anakku, berdasarkan dokter rekomendasi dari ibu-ibu ini, kita get back on track. Nah, the beauty of having mengidentifikasi bakat dan kecerdasan anak, kita udah tahu mana yang harus dimappingkan. Nah, aku merasa dulu hidupku itu go with the flow itu salah. Ada missing opportunities, missing kekuatan yang seharusnya bisa diasah. Nah, sekarang kalau udah tahu, kita get back on track aja. Jadi kita udah tahu blueprintnya apa. Dan yang harus diingat, self-identity kita, 70% hidup kita adalah tentang berkarya dan bekerja. Jadi you need to find yourself, apa yang membuat kamu passionate, apa yang kamu ingin diingat sebagai orang seperti apa, dan rasa ketika kamu menghasilkan itu tuh kayak apa. Karena ada orang yang senang sharing, ada yang enggak. Ada orang yang memang solopreneur, ada yang entrepreneur, ada yang karyawan. You don't have to please anyone gitu. Yes, true. You just have to please yourself aja gitu. Kalau aku mungkin mendengar gitu. Karena aku merasa bahwa dulu kita kan generasi yang harus nurut sama orang tua gitu kan gitu. Jadi kalau emang mereka ada di fase itu, aku akan sangat berusaha untuk mendengar dari mereka dan membangun kepercayaannya gitu, supaya kita bisa punya komunikasi yang baik antara aku dan anakku, dan kepercayaannya terbangun sehingga semuanya jadi terbuka, sehingga kita mencari solusi bersama gitu. Kalau aku mungkin itu kali. Kalau aku akan sangat embracing the moment ya. Kalau ada momen di mana dia dengan curiosity-nya punya circle range of emotions, that's very human. Dan itu yang menarik gitu. Dan itu yang akhirnya bikin kita bukan dia lagi kenalan nama dirinya, tapi kita kenalan nama diri kita. Bagaimana kita bisa menanggapinya dengan cara-cara yang menyenangkan gitu. Karena kita kan punya masa di mana kita jadi ABG gitu ya. Maksudnya jadi teenage itu bukan masa-masa yang mudah. Tapi how we can becoming the best friends ever buat dia itu sesuatu yang challenging akhirnya. Karena tidak semua anak itu pulang ke rumah dengan penuh cinta. Jadi sebenarnya mungkin aku juga coba jagain sekarang di proses parentingnya adalah membuat anakku nyaman untuk berteman sama diriku dan suamiku. Kalau dia sudah menemukan ruang nyaman dan aman, maka aku percaya dia akan bercerita tentang apapun kegelisahan di dalam hidupnya. Baik itu ketika dia menentukan pilihan, ketika dia ingin mencoba sesuatu yang pertama kali. Terus bagaimana dia akhirnya harus bisa mengeksplorasi rasa excitement-nya gitu. Dan ruang diskusi itu juga melatih kita, seperti kata Ajeng, itu adalah punya sisi untuk mendengarkan dengan seksama, dengan berkesadaran. Yang kita rasanya kurang sekarang tuh adalah oke, kita dengar tapi kita sadar nggak sih yang dibutuhin sama dia tuh apa. Kadang yang kita kurang bisa terapkan adalah mendengarkan dengan jauh lebih mindful. Kadang kayak cuman ya udah sekedar dengerin ngasih kuping gitu. Tapi I think beyond that, cerita-ceritanya mereka itu adalah sesuatu yang penting pada umurannya mereka. So the theater of mind yang lagi dia bikin sekarang itu sebenarnya adalah proses di mana we can map out
the potential maksimumnya Outcome-nya seperti dia apa. gitu. Dan itu yang buat aku ngerasa kenalan sama diri sendiri itu jadi sesuatu yang penting buat kita sebagai orang tua gitu. Thank you Soka Woman for listening. See you in the next episode. Bye.